yoga yang pertama harus daftar, karena memang kalau udah full shift kayak close tempatnya, jadi nggak bisa daftar lagi. Jadi nggak bisa, oh saya mau ikut yoga terus langsung datang gitu nggak bisa. Jadi memang harus misalnya daftar dulu, bisa WA ke nomor saya atau langsung menghubungi dari Unidentitas. Kasih nomor kontaknya ya Kak. Oke, betul. 0821 327 64 kali 7. Jadi bisa dicatat. Iya, masih dicatat dulu ya Kak ya. Benar Kak ya. 0821 327 6667. Oke, terima kasih. Berarti Mbak Bayu sekarang masih bekerja di rumah sakit Malas ya. Wah, dalam kesibukannya Mbak Mariana masih cepat ini di Puskesmas Jati. Manfaatnya yoga, oke. Sebenarnya manfaatnya tuh banyak banget buat ibu hamil. Ada satu, ada dari fisiknya. Fisik asli, ibu akan semakin lebih sehat. Ya, terus habis itu lebih fresh, lebih nyaman, terus nyeri punggung, nyeri pinggang berkurang banget. Jadi untuk menuju salinan yang minim trauma itu artinya gini ya, misalnya kalau melahirkan itu pasti sakit, saya nggak bilang melahirkan nggak sakit kan, tapi di sini bagaimana kita apa ya, maksudnya diajarkan untuk mengolah rasa sakitnya itu biar tidak terlalu sakit. Jadi kita bisa menjalankan persalinan itu dengan nyaman, dengan nggak merasa sakit banget. Jadi seperti itu. Untuk spiritualnya ibu bisa nggak stres, terus ibu bisa bahagia. Jadi banyak banget manfaatnya di sini untuk yoga hamil buat si ibu. Dari mungkin yang bertanyakan usianya biasanya minimal 20 minggu baru bisa ikut yoga hamil. Karena di masa pertama kan biasanya ibunya mual, gampang capek, gampang pusing. Nah itu biar kita menghindari seperti itu. Jadi biasanya 20 minggu itu sudah ibu hamil sudah merasa nyaman, lebih nyaman dengan kondisinya ya. Udah di masa kedua, jadi dan semuanya juga lebih kuat, misalnya rasanya lebih kuat, dagingnya juga lebih kuat. Jadi mau ikut yoga hamil itu kan lebih nyaman. Nah, ya, jadi mualnya udah berkurang. Memang kan ibu hamil gampang mual, pusing, pusing, jadi seperti itu. Nggak apa-apa. Caranya bebas ya. Mau tinggal
santai. Oh. Jadi boleh selonjoran. Boleh tiduran. Boleh jongkok gini. Boleh juga boleh posisi terus gini ya. Boleh diluruskan kakinya. Boleh kan tidak? Calon ibu hamil masih calon ya. Sabar ya. Nah, di sini juga ada dokter Karti, ada bidan darinya Puskesmas, bidan Aris dan bidan Rini. Mungkin di rumah kalau mau ada pertanyaan tentang seputar kehamilan, boleh langsung ketik di YouTube-nya atau di live Facebook atau di Instagram-nya Puskesmas Jati. Sambil ngobrol-ngobrol sekarang, boleh Mbak di Lepas masker. Oh, ini ya. Oh, iya. Ini apa? Pupuk minyak ya, Bu. Kakak Aris. Iya dong, kakak dong. Untuk ini ibu hamil, boleh kan kita ujian ya. Kalau kita bebas namanya. Ada dari beberapa pasien itu yang ini tanya lah, boleh nggak kates? Kates itu apa sih? Kayaknya grogi jika Iya, pepaya muda kan sebenarnya rujaan kan enak yang sama-sama seperti itu. Itu bagaimana? Ya, mungkin ada dokter di dalam ini ya. Jadi mungkin langsung dijawab sama dokter Kati, dokter Bokil ya. Ya, ini biasanya yang paling pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Boleh nggak ibu hamil itu makan nanas atau pepaya muda kayak gitu ya? Memang sangat tidak dianjurkan, apalagi pada kehamilan usia muda untuk memakan atau konsumsi nanas dan pepaya muda. Kenapa? Karena nanas dan pepaya muda itu yang wajar itu biasanya itu mengandung enzim bromelain. Nah, enzim bromelain ini yang bahaya. Kenapa? Dia itu bisa memicu hidrolisis atau memecah protein-protein. Jadi kan ini si janin itu plasenta itu kan kayak bisa diserahkan juga ke penonton di situ. Jadi enzim bromelain ini ceritanya bisa memecah atau namanya medisnya itu menghidrolisis protein-protein yang ada di dalam tubuh. Dimana kalau kehamilan pertama itu kan sangat butuh support untuk menumbuhkan semua anggota badan dari otak, tulang, daging, dan pembentukannya. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi nanas ada pepaya muda di mana yang enzim bromelain itu tinggi, jadi istilahnya janin tersebut bisa nggak jadi, bisa meluruh, bisa melunak, akhirnya hancur seperti itu. Makanya jadi sangat tidak dianjurkan atau tidak mengkonsumsi sama sekali nanas, apalagi di janin usia kehamilan yang dini. Untuk pepaya sendiri sebenarnya boleh, tapi yang matang, bukan yang setengah matang. Jadi yang matang, bukan yang setengah, yang keras-keras itu. Makan, Berarti sampai pembentukan plasenta untuk 4 bulan baru kau pengen. Kalau pengen boleh. Tidak boleh berlebihan itu dokter ya. Betul sekali. Jadi diperbolehkan nanti ketika usia kehamilan 5 bulan itu boleh, tapi tetap dalam batas yang normal, yang wajar, nggak boleh berlebihan. Nanti bisa memicu kontraksi perut, akhirnya bisa menimbulkan kencing-kencing seperti ini. Kayak tadi ya, gitu ya. Kayak kontraksi gitu ya. Seperti itu. Berarti kalau yang 8 bulan ini kalau tombol cek boleh ya dokter? Boleh banget. Yang penting nggak berlebihan. Nggak ngiler bayi. Nggak ngiler. Nanti ngiler sampai tidur mimpi-mimpi. Oke, Mbak, ini kan sambal, ada sambalnya Uja. Nggak tanya, boleh nggak makan pedas? Makan pedas juga. Makan pedas nggak? Enggak. Oh, enggak. Kalau seandainya ada yang suka pedas, gimana dokter? Boleh nggak dokter? Kalau contohnya bayinya belean gitu ya. Sebenarnya gini, untuk masalah pedas itu kan biasanya ibu hamil yang muda terutama ngidam yang pedas-pedas. Jadi pengennya pedas hanya meningkatkan nafsu makan kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi untuk yang katanya nanti bayinya belean itu hanya mitos. Yang penting kita tuh side effect atau bahayanya apa sih kok makan pedas sampai ada mitos seperti itu. Jadi takutnya kalau Bu
makan pedas berlebihan itu kan meningkatkan asam lambung ya, nanti bisa kembung, bisa nyeri perut, akhirnya jatuh-jatuhnya diare. Nah kalau ibu hamil diare, mual-mual terus kan kasihan, nanti janinnya itu nggak dapat asupan makanan, akhirnya minum obat dan lain-lain kayak gitu. Jadi bahaya di situ. Kalau makan pedesnya itu juga dalam batas normal, wajar saja, nggak berlebihan, itu nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya nanti ke janinnya kayak gitu. Nanti cuma mitos itu. Oke, cuma mitos aja. Setahu saya juga cabai juga vitamin C. Dibutuhkan Makanya juga. saya pecinta cabai. Oh, Dengan cabai-cabai ya. Iya. Cabai-cabai. Kalau kita bisa di YouTube ya, kayaknya kita kan ada di pantai ya. Jadi kita bisa imajinasi ya. Jadi suara ombak, Bayi-bayi sendiri selama ada pengenali kita memang daerahnya daerah pantai ya. Berarti kan sangat dianjurnya untuk makan untuk ikan atau apa. Untuk Mbak Dina sendiri gimana? yang di rumah, Di rumah ada nggak makan yang apa? Cumi atau digoreng enggak? oh itu ya dong kalau PT yang bisa PT gitu loh. Kalau yang cumi katanya persalinannya bisa mundur. Itu gimana tuh? Kalau dari segi Ini juga saya pernah dengar nih ada yang sering juga ini makan cumi sama kepiting nggak boleh katanya. Pertama kadang bilang gini, kalau sering makan cumi nanti anaknya jadi hitam juga kayak gitu kan ya. Ini juga semuanya mitos jadinya. Jadi nggak ada hubungannya karena kita sering mengkonsumsi cumi yang ada nilai hitam atau yang memang gerakannya seperti mundur. Kalau cumi kayak gitu itu nggak ada, nggak. Jadi itu cuma mitos aja kayak gitu. Malah sebenarnya yang dibahayakan dari seafood itu adalah cara memasaknya kayak gitu. Jangan sampai setengah matang, jangan dibakar. Harus kita pastikan benar-benar matang. Kenapa? Kalau setengah matang kok sangat dihindari? Karena pertama kemungkinan bakterinya masih ada, parasitnya masih ada. Akhirnya yang paling sering ditimbulkan itu ini tipes di situ. Bakteri salmonella di sana itu yang paling sering ditimbulkan karena mengolah makanannya itu kurang matang gitu. Akhirnya ibu hamilnya bisa panas, demam tinggi, terinfeksi, diare, demam. Hanya apa? Kita harus mengobati kan, otomatis bayinya kasihan juga ikut sakit seperti itu. Kalau masalah makanan membuat warna kulit bayi jadi hitam juga itu enggak ada. Turunan dia putih hitam bapaknya nanti tanya. Iya, siapa yang kok putih? Kayak gitu jadinya. Oke, Mbak Dina ada yang ditanyakan lagi? Nah ini juga jadi gini, saya juga waktu hamil itu juga saya juga kenapa ini Indomie ini boleh nggak sih diminum makan kayak gitu kan, hampir semua orang suka. Saya sendiri juga suka Indomie. Yang nggak diperbolehkan dari makanan-makanan instan itu apa? Bumbunya sebenarnya. Kalau minyak itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi bumbunya. Dimana kalau bumbunya kita sangat mengandung ini ya MSG serta natrium yang sangat tinggi, akhirnya sedap dia itu, bikin enak ya. Itu yang sangat dikhawatirkan. Kalau misalkan natrium sama MSG-nya ini, natrium ini kan garam ya. Kalau garam yang tertumpuk banyak di dalam tubuh, itu bisa menyebabkan hipertensi. Nah itu, hipertensi pada kehamilan ini bahaya ya. Bisa menyebabkan eklamsi atau kejang nantinya. Kalau mau ngakali, pengen banget Indomie ini ya, bumbunya harus separuh dan ditambah sayur-sayuran yang lain biar netral, nggak terlalu asin, nggak terlalu sedap kayak gitu. Diolah bagaimana caranya atau pakai bumbu sendiri yang paling aman kayak gitu. Itu yang dibahayakan. Natriumnya yang tinggi atau garamnya yang tinggi. Dan efek sampingnya bikin ibu hamil itu
bisa memicu darahnya menjadi tinggi. Kalau darahnya tinggi nggak terkontrol bisa jadi eklamsi atau namanya kejang. Keracunan. Mbak Dina nggak capek sebenarnya Mbak Dina. Capek soalnya tadi sudah gini. Kita dapat ke Mbak kakak yang suka sama yang aja. Kayaknya posisinya Mbak Marina enak gitu deh, saya Mbak posisi ya. Kita pakai serembong biar ala-ala pantai. Awas ada ombak gitu. Malu-malu Bu Nina, penontonnya malu-malu. Penontonnya malu-malu. Kalian di sini bisa salam-salam. Bisa salam-salam juga di sini, mau salam-salam atau request dari request juga bisa. Kembali lagi ke Mbak Mariana ya tentang kakak ya. Iya, kakak Mariana. Kembali lagi ke yoga, boleh. Saya kalau lihat dengar yoga itu kayaknya nyaman, tenang, jalan gitu. Daripada aerobik kan otot kita gerak banyak, kardio, gitu ya. Kalau ibu hamil itu bagusnya yoganya itu di tempat yang atau di sama-sama kalau konsentrasi yoga ibu hamil yang di gini, kalau misalnya kita senang melihat aerobik ya, di Zumba yang sekarang lagi ini ya, jadi Zumba musiknya memang yang cocok. Jadi kalau yoga hamil, apalagi ibu hamil, karena kita ada beberapa sesi. Kalau hanya senang aerobik, kita hanya pemanasan, ini pendinginan gitu. Jadi misalnya ada kelas pranayama itu, di situ kita dilatih bernafas. Jadi karena apa satu, saya selalu bilang sama murid-murid yoga, nafas itu adalah kunci. Karena pada saat kita bisa menguasai nafas, pikiran sama tubuh itu akan mengikuti. Ya, kayak seperti ini, melahirkan dengan yoga. Nah, ketika ya, jadi dia sudah bisa mengolah nafas. Karena latihan nafasan itu nggak bisa sekali ikut yoga, kita langsung master nafas juga, jadi ada masternya nafas juga. Jadi nggak bisa kita ngambil nafas panjang aja itu butuh latihan. Jadi di situ ada latihan nafas, ada pemanasan, ada stretching, ada inti, dan ada relaksasi. Jadi kalau melihat suasananya bising, kita mau relaksasi juga nggak bisa. Kalau ada relaksasi, itu kan hanya kita butuhkan yang dibutuhkan kan merelaksasikan otot. Karena kita yoga, karena kita bergerak yang di bagian belakang semua ototnya tertarik semua, jadi kalau relaksasi kan butuh tenang, apa ya, tempat yang tenang gitu ya. Jadi dia semuanya relax. Dan dari situ juga kita nggak hanya nafas pada yoga, kita juga akan berkontak lagi dengan diri. Kita akan meditasi. Jadi jadi yoga itu menjaga apa aja. Jadi untuk mencatatkan kata-kata gimana ya. Jadi jadi butuh tempat yang nyaman, yang tenang, jadi enak yoga. Tadi yang saya suka sama Mariana ya, komunikasi dengan jadi ya. Yang saya katakan di sini, Mbak Dina sudah pernah nggak komunikasi sama saya? Ngajak ngobrol gimana? Boleh dipraktekin sampai bajunya biar dipakai. Mungkin serembongnya karasi
ada tuh bayaran di belakang bukan untuk apa ada yang ada ya ini yang bisa nanti juga bagi juga apa dia naikkan juga nggak apa nah ada ya berarti sudah sering mengajak ngobrol si adik ya panggil adik ya diajak ngobrol bapaknya sudah pernah juga ngobrol apa kalau boleh tahu saya yang besar kan oh gitu ya iya kan Kak? Gitu ya jawabannya ya. Jawabannya titiknya terhadap biasanya ya. Kalau ayahnya biasanya yang di kasihan sama adik bicara biasa aja tadi malam ayahnya tadi malam maksudnya ngajak punyanya diambil aja ya. Boleh ya lepas masker ya. nggak enak soalnya sesinya menuju itu enaknya pakai daster terus TV nyuapin jadi memang perlu banget kita komunikasi dengan janin waktu kehamilan mulai berapa sih kita bisa ngobrol dengan janin mungkin bukan atau kakak Aris atau kakak Rini di sini kalau bapak boleh silakan Jadi kalau untuk yang beneran maksimal bisa bagi bisa mendengarkan sebenarnya kalau untuk anak vital dan semua organ tubuh itu kesempurnanya adalah umur 5 bulan. Tapi tidak ada salahnya sejak ada di kolom jadi dalam 13-120 hari itu bakal bisa sudah mulai mengajak komunikasi kalau bisa diatur di bonding ya jadi terutama ibu misalkan ibu hamil harus selalu happy iya selalu kayak Bunda dan Rini selalu happy jadi itu sangat penting sekali untuk membentuk psikologis sama anaknya dia akan membentuk karakter juga kalau ibunya sensitif anaknya juga akan lebih sensitif manisan gitu ya itu mewek betul katanya yang sudah ada jadi mau anaknya dari puskesmas Jatim boleh salam juga boleh kita lanjutkan dikit tadi ya oke selain dari mamanya tadi momnya itu yang pertama bapaknya juga iya ayahnya kakaknya dia juga belajar memahami ibunya aja ke dadanya jadi terus ibunya relax itu biar dia juga ambil jadi antara ibunya dengan pasangannya dengan suaminya jadi akan ada keterikatan rasa sayangnya ya betul jadi diusahakan itu tadi diajak bicara sembarang semuanya boleh diomongkan kegiatan hari ini apa yang adiknya terus sama lagi untuk ini kayak zaman masih itu jadi cegah otak betul otak ke bayinya jadi ibunya yang tidur relaksasi bisa kan aja boleh al-Quran kalau musik-musik yang kalau bisa sih musik yang karena dia butuh ini untuk relaksasi tadi relaksasi terus juga tambah awal listrik itu apa ya namanya listrik itu listrik instalasi listrik jadi sama jadi di otak itu ada namanya kayak listrik saraf jadi kita bayangkan instalasi listrik kayak kabel-kabelnya dia nyambung itu diperlukan saat
dengan dari sini sampai usia 3 tahun nanti. Jadi 1000 kehamilan. Apa 1000 Jadi ingat 1000 hari ke depan itu kan masa anak-anak yang dimulai dari kehamilan. Jadi kalau pengen adiknya pintar atau bagus kedepannya, gimana dimulai dari saat kehamilan. Mulai seperti apa, kayak minum tablet tambah darah. Oke. 90 tablet wajib minimal. Ya, tidak boleh dibarengi dengan apa? Teh tidak boleh. Kopi, susu tidak boleh. Lebih baik lagi kalau jeruk diiris boleh hangat-hangat. Untuk kacang kita di tambah badangan. Yang muat lagi. Oh iya. Kalau pagi kan biasanya awal kehamilan kan Panas, benar ya. Biar nggak kuat, jadi minumnya malam aja. Periksaan hamil itu berapa kali tiap bulan atau gimana? Tiap bulan. Tiap bulan ya Mbak ya. Dulu kan nama ini mau nggak waktu awal saya udah enak ya. Terus nggak pernah kirim sama aku gitu. Saya masih ingat. Kalau hamilnya banget ya. Hamil paling nggak merasa hamil, jadi suapan makannya enak, enjoy gitu ya. Mungkin juga karena dari kayak foto dari keluarganya pengaruh sekali tepatnya jadi nama menikahnya boleh makan tapi mau sama ya bukan mami Nama apa nih? Kita kan juga pengen lihat kita sebagai jaga satu ada aktivitas ke ibu hamil ya. Kita ada saya akan pakai tapi secara ini juga. Saya masih pengen tahu juga tuh. ya nanti aja yang mau tanyakan aja mungkin ke ya. Jadi kontraindikasi yang buat ibu hamil itu semua ibu hamil boleh ikut yoga atau ada beberapa ibu hamil yang tidak boleh yoga? Untuk kontraindikasi itu sebenarnya ada beberapa kondisi, tapi hanya untuk gerakan tertentu. Jadi tadi saya bilang ya kalau yoga itu kan banyak fasenya. Ada fase pranayama, ada fase stretching, ada fase kita komunikasi dengan jari, ada fase ini dan fase relaksasi gitu. Nah, untuk kondisi tertentu kayak misalnya preeklamsia, parasitaria, terus tekanan darah tinggi, darah rendah. Parasitaria itu kan yang nutup jadi airnya nutup dia jalan lahirnya nutup, jadi dia kan mudah terus habis itu kalau punya riwayat yang sering keguguran atau sering pendarahan nah tapi dia bisa kalau nggak misalnya latihan nafas bisa hanya gerakan tertentu aja, jadi hanya ada beberapa gerakan tertentu yang tidak boleh dilakukan sama jadi sebenarnya yoga hamil itu aman banget dan untuk saat ini sangat benar banget buat ibu hamil ya. Jadi ibu hamil itu kan ibu yang sehat bukan ibu yang sakit. Jadi harusnya ibu hamil itu tidak ada keluhan, misalnya kayak sakit pinggang, kambing nyilu atau apa itu banyak banget kan ada vertigo, terus habis itu keringan. Nah itu permasalahan yang harusnya tidak ada karena ibu hamil itu adalah ibu yang sehat. Hanya yoga itu sangat membantu sekali dengan kondisi untuk menyamankan nah iya jadi sakit umum pinggang biasanya udah terlewati jadi susah pun kita juga bisa bantu dengan beberapa yoga iya jadi beberapa kayak misalnya mungkin ada kayak gitu kita bisa bantu karena gini ya kita hanya kasih teknik atau adalah saluran bebek buat si baby karena saat bebek itu belajar pinter dia bisa posisi itu sudah pinter banget
Jadi dia hanya akan memposisikan dirinya sendiri selama kita mengasih uang buat baby. Tapi kalau caranya seperti itu dia hanya duduk kecil. Babynya juga nggak kita, misalnya dari kita apa siapa kemana mau berapa mana susah. Tapi pada saat kita kasih ruang sama si baby, nah dia akan mencari secara alami karena baby itu sudah pintar. Lakukan sampai persalinan sampai kita proses pembukaan masih bisa kita lakukan. Karena ada pembukaan masih bisa. Dari ini ya, atau iya. Jadi pada saat proses pembukaan saya selalu bilang sama beliau, ada satu kecil dari Bapak Manda. Sampai bukaan 5 nggak berasa. Iya, jadi rutin dia sampai bukaan 5 dia tidak merasa apa-apa. Dia kemudian kalau nggak salah waktu itu cerita nggak sampai 1 jam dia sudah. Iya, padahal sebelum hamil dia daya hamilnya kayaknya rusak benar. Karena daya hamilnya semua kan terbentuk dari hormon. Tubuh kita lebih elastis. Kan dia kadang orang kan bilang kalau hamil jangan banyak gerak nanti ini itu itu adalah mitos. Padahal di hamil itu harus sadar karena kita butuh elastisitas dari tubuh. Pada saat kita melahirkan kita nggak tahu ya disuruh makan yang berapa lama. Padahal pada saat kita proses kehamilan kita nggak pernah makan. Jadi yang apa ya? Membuka. Yoga itu kita hanya fokus sebenarnya latihan batas panggul. Jadi biar elastis nama-nama itu yoga ya. Jadi sampai dari proses pembukaan 1, 2 pokoknya masih bisa untuk melakukan yoga lakukan nggak ada masalah. Jadi kita meminimalisir rasa nyerinya. Jadi kita kalau fokus di bagian ini sama orang yang bukan hanya tiduran. Sama dengan saya bergerak. Itu akan mengalihkan. Iya, jadi mengalihkan dengan sampai tetap sakit sebenarnya. Tetap sakit ini aja. Jadi itu dari bakal semuanya kita kan ada rasa sakit. Jadi akhirnya yang dari pikiran kita sakit lagi kita ya. Jadi kan kita mau menggunakan itu ya. Jadi biar dunianya menjadi hamil itu nggak masalah lagi. Bisa ditentukan nggak 1 bulan ada berapa kali kita yoga gitu nggak? Kalau misalnya setelah saya itu 1-2 kali. Tapi kalau misalnya saya menganjurkan untuk ibu hamil ya sesering mungkin lakukan yoga bisa dilakukan di sana. Tapi gerakan-gerakannya sama. Jadi ada yang gerakan memang membutuhkan takutnya kayak apa ya ototnya ketarik atau ada gerakannya seperti itu ibu juga takut. Awal mengikuti yoga pasti saya kasih gerakan yang dan nanti untuk pempek berikutnya PMM lagi itu kan masih ada kan nggak apa-apa mbak ada kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya gerakan itu aman yang penting dalam pengawasan. Nanti ada gerakan yang memang simpel yang harus dikerjakan di rumah ada. Jadi yoga nggak harus jaga waktunya nggak harus 1 jam ya misalnya sehari harus 1 jam nggak apa-apa. Jadi misalnya kamu mau yoga 15 menit 20 menit itu sangat berguna untuk hormon-hormonnya. Pengetahuan baru buat saya. Boleh juga, begitu ya. Sama-sama. Terima kasih sayang.
mau ikut yoga di usia berapapun. Jadi karena saya dibilang ya yoga bisa dilakukan sampai kita mengalami persalinan masih bisa. Dia datang ke saya usia 39 ini, 40 ini masih datang ke saya. Tapi saya bilang, kamu harus ngebut karena dia yang butuh proses. Kita mau memasak pun juga butuh proses, harus ke pasar, harus harus sampai jadi masakan. Sama, kita mendapatkan persalinan yang tinggi atau lemak yang nyaman buat kita itu juga butuh proses. Kita katakan, misalnya usia 39 nih, 40 ini datang ke saya, Pak, saya usia segini, Pak. Gak apa-apa, nggak ada kata terlambatnya. Jadi kamu harus ngebut, yang yakin kamu harus ngomongnya, jadi dia kejajarannya karen, jadi seperti itu. Jadi gak ada kata terlambat untuk ikutin yoga. Ada yang usia 40 ini, dia datang ke saya, Mbak, 40 ini belum ada tanda-tanda. Saya tadi bilang, Mbak, saya bukan orang kita yang kita proses alami ya, jadi semua proses alami. Jadi kalau misalnya besok banyak mau pelan kita kan, berarti mungkin ya itu terbantu sedikit dengan yoga. Akhirnya apa? Dia jadi adik saya dia adalah jadwal untuk SC. Jadi makanya karena itu kita juga nggak tahu, saya nggak pernah bilang kamu ikut yoga kamu melakukan normal, enggak seperti itu. Semuanya proses alam yang jadi hanya mempersiapkan semuanya. Kan nanti hasil akhirnya seperti apa itu terserah sama yang kuasa. Nah, yang penting kita ada usaha untuk ya kita ada usaha untuk menjalani proses-proses yang tadi gitu loh untuk selalu ke depan. Ada doa ya itu pasti ya. Apa saja doa. Ini lahir kalau apa? Ya saya tidak apa? Ini ya mau. Aku mau tanya lagi ke Kak Mariana boleh? Itu yang kamu nanya. Katanya yang kemarin ada yang SC yang nilai utama bisa ada beberapa yang dulunya karena SC ya dia jadi bisa normal jadi dia mempersiapkan dari usia 20 weeks dia ditabung 20 weeks sampai jadi ternyata ya ada orang yang tanaman ternyata baru 2 tahun yang 5 enggak kalau yang pertama dia kayaknya anak keempat. Jadi SC-nya kalau nggak salah dia dapat tapi pada tidak kalau SC yang jelas bisa lah normal kalau kita bisa lah normal tapi harus pengawasan dokter yang melakukan di rumah sakit. Jadi tidak bisa dilakukan di bimbingan. Jadi kalau ada misalkan mobil yang kita yang misalkan saya lihat orang bikinnya mulai dipari turun aja lagi tidak boleh masuk kontraindikasi. Jadi bisa kita sarankan normal walaupun lewat SC tapi harus di rumah sakit dengan pengawasan dokter kandungan. Harus rutin karena kan mantau juga kan nggak bisa sekali SC untuk lahir normal itu ada tanda ya. Jaga berapa nih Bu? Jadi kalau closing ini, itu ada yang bagus-bagus ya. Sebelum closing mungkin ada yang bisa atau barangkali dari Kak Mariana. Tapi sebelum itu saya minta kasih tanya dulu dokter dari dokter tentang kesehatan dan sehat gimana kan dokter?
bisa disimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diserahkan seputar makanan mie instan, kemudian seafood dan buah-buahan yang tadi. Seperti yang saya jelaskan, untuk buah ananas dan pepaya jangan dikonsumsi saat hamil muda sama sekali. Buah pepaya diperbolehkan jika buahnya sudah matang, kayak gitu. Sedangkan untuk mie instan yang berbahaya adalah dari bentuknya karena mengandung natrium atau barangan tinggi yang bisa membahayakan kandungan, bisa berarti dan menyebabkan keracunan pada kehamilan. Kemudian yang kasih seafood ya, seafood sangat penting untuk proses pembentukan otak dari janin, kandungan kandungan kalsiumnya untuk pertumbuhan tulang, tapi dengan syarat harus dimasak dengan matang kayak gitu untuk membunuh bakteri dan parasit yang masih terkandung di dalam seafood tersebut. Sebenarnya saya satu memiliki kata-kata itu ini ya, interupsi masalah es kayak gitu. Es ini sebenarnya nggak ada masalah sama esnya. Yang jadi masalah adalah biasanya es dicampur susu, dicampur dengan gula sirup. Itu yang membuat janinnya besar karena kadar kalorinya yang sangat tinggi. Sebenarnya kalau misal es dengan air mineral saja nggak apa-apa. Tapi memang sebaiknya kalau misal konsumsi es batunya kita harus pastikan bahwa es batu tersebut higienis atau bersih seperti itu. Ya. Kemudian dari dari budi-budinya saya kebetulan ini ibu sehat. Ibu hamil ini juga ya yang penting adalah kalau lihat dari deklarasi ibu hamil Indonesia dalam menjaga stunting. Jadi kita selalu mengatakan bahwa ibu hamil di seluruh Indonesia itu harus melakukan pemeriksaan kesehatan setidaknya 6 kali selama kehamilan, dan 2 kali itu berdasarkan USG oleh dokter kandungan. Yang kedua, konsumsi gizi seimbang. Kalau perlu konsultasi ke ahli gizi di puskesmas semuanya ada. Kita siap untuk melakukan itu ya. Kemudian yang keempat ini memenuhi target darah minimal 9 kota dengan memaksimalkan cara penyerapannya seperti yang dijabarkan tadi ya. Dan ini mengikuti kelas model seperti ini pasti tak kemana saja. Sebenarnya ada juga kelas model yang memang khusus panduan dari pemerintah ada. Ini yang dari puskesmas, jadi kita kelas secara santai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan posisi ibunya. Jadi kalau yang normal bisa lahir di fase pertama atau di bidan. Kalau ada kendala yang kayak lewat ST atau ada yang ibu hamil seorangnya paham risiko dimiliki, harus di rumah sakit dipantau oleh dokter. Itu dari apa? Ada tambahan kakak Rini? Sudah. Ini berdasarkan hari ini ya, ulang tahun dan hari gimana gerakan ibu hamil sehat. Gerakan ibu hamil sehat. Prosedur bukan prosedur ya. Bukan melesetkan. Yang ini tuh gerakan ibu hamil sehat. Untuk persiapan pelajaran mungkin buat kita juga biar tahu cara olah nafasnya seperti apa, kemudian persiapan perbuatan seperti apa, biar nanti lancar, dan juga kalau pelajaran tidak berantakan. Sebenarnya kan sebenarnya itu boleh dimakan. Bisa kita yoga di pantai ala-ala hula-hula itu ya. Sudah makan ya, sama ya. Tenang. Gimana posisinya Mbak? Berdiri apa duduk? Jadi kalau untuk pernafasan itu kita kan ngomongin persiapan, jadi nggak apa-apa berlatih di mana karena teknik fisiknya. Apa boleh di depan sendiri? Tidak.
juga ikutan ya, dialog juga. Yang di rumah boleh ikutan juga seperti kakak Diana. Ini hanya untuk olahraga nafasnya aja, jadi duduk sila, berusaha lagi aja, punggungnya dilurusin tegak, tidak jangan begini. Kalau begini, kita pengambilan nafasnya nggak bisa panjang, ya. Hidungnya yang tegak, dadanya tegak, ya, yang tegak. Kalau merasa ini sakit ya benar kan? Bukan sakit, tapi ketarik. Oh ketarik, Udah ya. ya. Jadi tegak, punggungnya dilurusin, jadi posenya tegak aja, relax biasa. Nah, untuk tekniknya, ambil nafas panjang dari nafas ulang tegak. Ambil nafas panjang dari hidung, buang nafasnya harus lebih panjang dari hidung juga. Ini nggak ada penafasnya dari mulut. Oke, kita tarik nafas panjang. Buang nafasnya panjang. Jadi kalau buang nafas jadi pada dasar buang nafas sebenarnya masuk ini tetap aja. Jadi tetap punggungnya tetap lurus, tegak, tarik nafas panjang. Buang nafasnya harus lebih panjang. Jadi hati-hati itu butuh latihan, nggak bisa sekali langsung bisa ya. Jadi tarik nafas misalnya kan buang nafasnya harus 6 hitungan. Itu dilatih terus, harus lebih lama daripada saat kita menarik nafas ya. Jadi itu dilatih. Terus untuk gerakan yang buat nyaman umum di dalam gerakannya di hal aja, tapi menyenangkan lebih nyaman. Yuk posenya table pose. Apa itu? Table pose kata posisi table. Oh, boleh ikutin juga. Bahasa Inggris separuh ya. Saya belum aja. Di sebelah sini. Nah, posenya kelihatan. Kacamatanya dilepas ya. Posenya lebar tangan, lebar bahu. Lebar lutut, bukanya selebar pinggul. Jadi pas. Ini buka. Jadi ini jadi sebenarnya adanya ke sana. Boleh. Kalau nggak ada sini aja, ada di sini, ada kakak Mariana. Kayak dia makan ya. Nah, tangannya langsung gini aja, jadi jangan Nah, dia makan. ada di sini. Ada sih dia makan. Gerakannya ya, tarik nafas, lihat ke atas, punggung relax. Buang nafas, lihat ke bawah, punggungnya yang melengkung, tulang ekor di mana sujud. Yuk. Tarik nafas lihat atas. Bentar. Tarik nafas, lihat ke atas. Buang nafas, lihat ke bawah, yuk. Punggungnya yang melengkung, ininya kanan, pantatnya masuk. Pantatnya masuk, diputar. Bukan, Masuk ke dalam. Masuk ke dalam, jadi diputar. Bukan, diputar gini, diputar. Ikutin kanan itu ya. Jadi diputar. Kayak gitu. Punggungnya melengkung. Naik, punggungnya naik. Punggungnya naik, punggungnya. Naik. Memang ada susah ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi gerakannya ya, kalau dilihat, tarik nafas, tarik nafas. Mariana bisa kayak Tarik nafas, lihat atas. Ini aja dong. Buang nafasnya melengkung. Pokoknya masuk. Punggungnya ke atas banyak. masih sakit ya. Apalagi orang ya. Tarik nafas, buang nafas ke bawah. Melengkung, ini diputar. Iya. Betul. Nah, jadi pantatnya masukin ke dalam, pantatnya masukin ke dalam. Ini kalau itu lebih nyaman buat punggungnya lebih enak. Jadi kalau sering sakit punggung, pinggang, ini gerakannya. Terus gerakan yang mau proses persalinannya. Kita lakukan tadi untuk mengurangi punggung dari pinggang seperti itu ya. Table pose. Nah ini sekarang gerakan untuk
Jangan menyiksa ibu hamil. Buka dulu dah. Ke sana yuk. Agak mundur. Buka agak mundur. Contohnya kakinya dibuka lebar. Buka lebarnya. Buka terus lebar. Lebar lagi. Oh, selebarnya dia. Jadi ada sekarang tangan dia ya. Ini dia ada di kepalanya. Jadi buka lebar. Jalannya saya nafas. Buang nafas. Lagi tarik nafas. Stop. Yuk sekarang ditekuk kakinya keluar tutupnya. Tutupnya keluar. Jadi ditekuk keluar. Bukan dalam tapi keluar. Oke. Dari mana? Ini dia keluar dulu itu ya. Apa mana darahnya dia biar juga lastingnya dia kelihatan mata. Pintu atas sama dia tuh ya gravitasinya dapat kepala masuk kalian sama buka tutup lambungnya dia dapat ini kan pada saat begini seperti itu harus dinahan kayak squat tapi dia bukanya lebih lebar dan buka lututnya ke keluar bukan ke dalam jadi kita tinggi bukanya jadi bukan gini buka sekali nih kata saya ya karena aku sekali Kak Mariana. Oke, kalau misalnya untuk proses yang misalnya kayak pembukaan gitu ya itu separuhnya jadi karena tenaga tetap kita simpan jadi jangan sampai kita juga kecapean kalau misalnya kita bawa kita butuh pegangan bisa pegangan sama suami sama suami nah pegangan suaminya nggak ikut ya jadi begini yang beginiin jadi begitu jadi bisa aja dimodifikasi misalnya tidak ada suaminya lagi beli minum pegangan cari lagi jadi cari pegangan jadi senyamannya yang penting mana ada tetap kita jaga ya jadi kita ulang lagi tadi ini pegangan mungkin badannya juga bisa dengan tangan kayaknya dengan badannya buka lagi kita lebar lagi kakinya buka lagi kakinya tadi keluar nah oke tarik nafas tangannya ke atas tarik nafas buang nafas lagi tarik nafas stop yuk tutup aja ditekuk keluar oke tahan dulu tahan dulu 3 siklus nafas tetap ada sadarakan kalau yoga harus nafas ada nafas kalau sekarang ini dulu keluar ini dulu tangannya gimana tangannya nggak keluar ya kalau misalnya bisa pegangan kalau nggak kuat oke dong oke jadi banyak sih gerakan-gerakan yang memodifikasi banyak banget sangat membantu iya 1, 2, 3 kita tarik nafas tarik nafas kasih siklus nafas 3 siklus nafas nanti lagi ya, gitu ya. Ini juga bisa untuk optimalisasi kepala. Kadang-kadang bisa. Jadi gerakan kalau dia di gerakannya naik turun itu bagus banget. Jadi buat optimalisasi jam ini bisa. Buat pembukaannya atau sejenis itu bisa. Tapi pada saat agak berdiri, pantatnya kita jadi. Pada saat berdiri, pantat
diragam lagi bisa yaitu dalam 1 jam agak terasa 1 jam ya. ada 1 jam juga level 1 dengan tema ibu hamil kereta dengan layanan dokter nanti dan ibu bidan bersama Mbak Nina. Nah, terima kasih waktunya yang sudah menyaksikan kita. Dan kalau ada pertanyaan boleh tapi boleh ke puskesmas jadi boleh lewat live streaming atau lewat IG dan jangan lupa subscribe ya, subscribe YouTube-nya puskesmas jadi namanya apa ini? Jadi Samar. Jadi Samar. Jadi Samar. Terus ya. Oke, terima kasih sudah menonton saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kerja berikutnya. Terima kasih Kak Maya. Kita makan-makan. Oke, kita kerja. Bye-bye.